Hi, welcome to Spark Talk Podcast, a podcast that talk about Catholic for teenagers. Dari lelahnya aktivitas sehari, hanya satu yang dinanti, hari libur tak dibatasi bersama orang terkasih. Halo semuanya, selamat datang di Spark Talk episode kedua. Spark Talk adalah salah satu ruang bicara Katolik dengan mengundang narasumber yang berkarya baik di organisasi Katolik maupun mereka yang memiliki cerita tentang iman Katolik. Pada kesempatan kali ini, kita ditemani oleh Kak Ezra Farel, yang sekalipun sibuk dengan aktivitasnya sebagai mahasiswa, Kak Farel aktif berkarya di Komisi Wali Gereja Indonesia. Wah, penasaran tentunya. Saya pun juga baru tahu kalau mahasiswa juga bisa berkecimpung loh di lembaga gereja setinggi KWI. Yuk kita kenalan dengan Kak Farel. Halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama Farel. Sibukan hari-hari ini tuh kuliah. Aku kuliah jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 19 di Universitas di Salatiga. Nah, selain itu aku juga aktif di organisasi kampus di Senat Mahasiswa Fakultas. Mungkin kalau dikenalnya BEM kali ya. Iya, BEM, mirip-mirip berarti. Ya, nah selain itu aku juga aktif di di lembaga gerejawi itu di KWI ya, tepatnya di Komkap KWI, Komisi Kepemudaan, Komisi Wali Gereja Indonesia. Gitu. Wah, salam kenal Kak Farel. Wah. Ada IG mungkin buat yang berminat untuk follow asik. Oh, ada dong. Itu di follow aja Instagramku ezrafarel_05. Oke, jadi catat tuh ya buat teman-teman yang pengen langsung follow. Jadi Kak Farel ini banyak beraktivitas ya. Bukan cuman kuliah, tapi juga di Senat Mahasiswa tadi dan juga tentunya di KWI. Baiklah, kita sekarang akan mulai ke topik yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Kebanyakan dari kita mahasiswa mungkin sudah familiar dengan struktur organisasi di himpunan mahasiswa atau BEM atau mungkin senat fakultas seperti Kak Farel. Tapi pasti ada teman-teman yang belum tahu nih banyak tentang KWI, termasuk saya juga sih. Dan terutama tentang kesempatan bagi mahasiswa untuk berkarya di situ. Mungkin boleh jelaskan sedikit Kak Farel, KWI itu lembaga seperti apa? Jujur ya, aku juga belum terlalu paham sih definisi lebih rincinya gitu tentang KWI. Nah, aku jawab sebisa aku ya, itu jadi sepengertianku itu KWI organisasi gerejawi Katolik ya. Itu, dan di dalamnya itu aku kan pernah beberapa waktu lalu aku pernah nyamperin kantor ya di KWI. Itu di daerah Cikini. Jadi di dalamnya itu terdapat banyak komisi-komisinya gitu. Jadi di dalamnya ada komisi sosial, terus ada komisi keluarga, terus ada komisi kepemudaan itu tempat aku sekarang aktif. Terus pokoknya ada banyak gitu yang untuk melayani lah gitu para umat Katolik kayak gitu sih pengertianku. Wah, jadi banyak bidang-bidangnya di mana KWI berkontribusi buat orang-orang Katolik di Indonesia nih. Iya begitu. Wah, terutama seksi kepemudaan ya. Kak Farel ikut di seksi kepemudaan. Iya. Kebanyakan dari kita kan masih belum pada tahu ya, mahasiswa bisa berkarya di KWI itu dari mana sih gitu. Mungkinkah Kak Farel tahu dari paroki informasinya, atau dari teman, atau bagaimana nih? Oke. Jadi pada awalnya aku juga nggak tahu gitu gimana seorang mahasiswa gitu loh, aku baru baru 19 tahun, bahkan masih muda banget bisa berkontribusi gitu di lembaga sebesar ini ya, bisa dibilang Nasional ya nggak sih? Iya, nasional kan. Itu benar-benar nggak tahu sampai pada suatu hari
tahun lalu ya 2020 aku dikasih tahu gitu sama temanku kalau ada eh, suatu acara gitu itu kayak apa pelatihan online gitu, bukan 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 webinar gitu. Kalau webinar kan kita duduk nonton kan biasa berkarya gitu kan lewat media sosial kan, apalagi lagi pandemi gini media sosial tuh perannya sangat besar gitu di bukan buat kita doang ya, mungkin untuk semua orang lah bahkan. Jadi aku mulai tertarik, oh gimana sih caranya tuh. Nah ternyata dari event tersebut di akhir tuh kayak apa ditawarin gitu, ternyata itu buat regenerasi ya bahasanya ya, untuk Oh, nyari-nyari anggota untuk berkarya lewat akun sosial media di Instagram. Bukan Instagram doang sih, banyak, ada YouTube itu punyanya Komcap KWI itu hmm. bisa di searching di namanya OMKnet. Nah dari situ aku jadi aktif gitu, apa maksudnya bisa terjun ke situ itu. Wah, jadi dari awalnya hanya sekali kesempatan lalu tumbuh ketertarikan itu ya. Iya. Wah, semoga dari teman-teman juga yang dengerin setelah dengar podcast kita tentunya bisa tertarik nih ya untuk ngulik-ngulik lagi nih di sosial medianya KWI ataupun ikut berorganisasi di sana. Baiklah, kita Bisa bisa. kembali ke topik kakak nih. Kak Farel kan berkarya nih di kepemudaan di KWI. Nah, boleh ceritakan nggak Kak pengalamannya selama berkarya di situ tuh apa aja sih? Pengalaman yang berkesan Kak, dan cara bagi waktunya kan mungkin agak sulit mungkin sama kuliah, dan gimana tuh menanganinya? Oh, awalnya pasti pas baru masuk gitu ya, itu bangga banget ya, bisa masih kayak nggak percaya gitu, soalnya kan selama selama event tersebut apa OMK Academy itu kayak tugasku yang aku kumpul tuh kayak kurang kurang maksimal gitu, sampai tiba-tiba dipanggil gitu, apa maksudnya dipilih dari berapa ratus orang gitu. Aku masih itu cuman pas masuk kayak tegang. awal Awalnya itu tegang ya, maksudnya kan aku gimana ya, masih kaget sih, itu shock banget, agak mikir ini kayak bakal jadi apa beban gitu ya mungkin di Hmm. mungkin aku kayak gimana ini ngurus organisasi besar ini, aku di sekolah aja males-malesan gitu waktu sekolah ya. Cuma lama-lama tuh kayak oh jadi gini, kayak dibawa enjoy aja gitu, maksudnya misal ada keberatan apa apa bilang gitu sih. Terus di dalamnya itu juga kita apa ya, ya mungkin awalnya kayak masih kaku-kaku gitu, cuman lama-lama kenalan kenalan sampai udah nemu gitu, jadi udah nemu chemistry ya. Chemistry gitu, jadi saling backup lah misal ada yang nggak bisa gitu-gitu. Jadi lama-lama gampang juga buat ngatur waktunya, jadi kita karena iya gitu sih, dibawa dibawa senang aja. Di bawah senang ya. Iya. Dan juga pastinya karena udah mulai klik sama teman-teman rekan-rekan di kepemudaan, makanya jadi semakin termotivasi untuk terus berkarya. Iya gitu. Wah, menarik sekali ya tentunya. Pasti buat teman-teman juga yang pernah terlibat di Hima atau BEM, pasti bisa relate nih dengan cerita Kak Farel di kepemudaan KWI. Iya. Untuk teman-teman yang tertarik nih, jadi setelah kita ngomong beberapa hal tentang KWI, lalu wah keren ya, lembaga nasional loh, apalagi Katolik kan. Jadi kita ingin melayani sama-sama kita nih. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, gimana caranya untuk bisa join di KWI nih? Apakah harus lewat OMK Academy atau ada jalur lain kah untuk masuk ke dalam KWI ini untuk berkarya? Bagaimana tuh Kak? Kalau itu sih setauku ya itu
mungkin kayak aku ya bisa lewat tadi acara yang aku ikutin kayak OMK Academy itu nanti ada lagi sih rencananya sekitar September kalau nggak salah. Ya semoga jadi ya. Jadi ya itu bisa kalian ikut. Jadi nggak cuma bisa mungkin kepilih di KW itu mungkin bonus ya. Jadi di dalam situ kan ada berbagai macam dari daerah-daerah lain gitu ya, dari uskupan-uskupan lain, nggak cuma dari Jakarta, nggak cuma Semarang, atau itu banyak di Indonesia. Jadi itu kalian bisa memperluas relasi gitu loh, terus nambah-nambah informasi gitu. Soalnya ada ini, aku sharing temen kelompok lain ya, dari kelompok di acara itu. Jadi mereka tuh bisa bikin akun media sosial sendiri di Instagram berkat dari materi-materi yang didapat gitu dari MK Academy. Dan itu berjalan sampai sekarang udah hampir mau setahun itu. Terus mereka tuh kembang gitu akunnya untuk ikut pelayanan gitu ya, gimana aja tuh, nggak harus di KWI ya. Mungkin kalau di KWI bisa diundang gitu, entah jadi narasumber ikutan. Oh iya, ada juga acara event baru dari kami ya, baru jalan dua episode juga, itu namanya Jelajah OMK gitu. Kita tuh OMK di Uskupan itu kemarin tuh di Samarinda, terus atau kemarin di mana, di Merauke gitu. Kolaborasi lah ya itu bahasanya. Jadi memperkenalkan keindahan-keindahan alam di daerahnya mereka gitu. Terus wisata-wisata rohaninya itu apa aja gitu. Mungkin bisa ikut kontribusi dari situ juga selain ikutan dari KWI. Itu gitu sih sebenarnya, bisa gimana aja, kapan aja gitu sih. Oh, jadi nggak harus dari ikut organisasi juga ya, tapi bisa berkolaborasi untuk buat Iya, konten. bisa kolaborasi. Wah, mungkin buat teman-teman yang ada di daerah-daerah yang punya banyak destinasi Katolik yang menarik nih, wah bisa nih untuk kontak-kontak mungkin supaya bisa dijangkau juga nih sama Kak Farel dan tim. Iya, nggak harus yang banyak destinasi itu. Kalau boleh tahu kontennya itu bisa dilihat dari mana ya Kak? Di YouTube OMKNet ya, OM. yang baru diposting ya. Cuma yang pertama kali itu nggak diposting gitu, tapi yang baru ini sih yang diposting, yang pas ke Merauke. Jadi bisa Wow, dicek di YouTube-nya. Merauke. Ya, Wah, keren banget tuh. Wajib untuk check out abis ini ya. iya, langsung gas YouTube habis dengerin. Langsung drop a like, comment, and subscribe. Asik. Berita YouTuber ya jadinya. Baik, Oke, YouTuber ya. kita kembali ke topik-topik yang memang kita pengen bahas nih. Oke. Setelah Oke. membahas banyak sekali keterlibatan kaum muda di KW ini, apa aja sih rencana Kak Farel untuk kedepannya, terutama untuk berkarya di lembaga gereja nih? Apakah pengen cari lembaga lain ataukah ingin uprank di KWI? Asik. Prank. Aku sih fokus di sini dulu ya mungkin ya. Soalnya kan selain selain untuk layanan gitu, di sini aku emang hobi gitu ya, hobi di bidang seni gitu, kayak di grafis. Aku di kepengurusan ini kan lebih job desk utamanya kan di grafis ya, di desain grafis, di konten-konten gitu. Nah itu sih aku lagi fokusin gitu untuk kedepannya nanti gitu sih. Ya untuk bekal lah gitu. Cuman kalau untuk pelayanan aku mau lebih maksimalin lagi sih di sini gitu. Jadi
ngebantu juga, menjangkau gitu sama membantu para OMK yang ingin aktif tapi belum kesampaian gitu. Soalnya kan aku emang udah pernah di titik itu, maksudnya tuh kayak di saat aku udah ada di sini terus aku tahu masih banyak orang-orang muda yang kepengen aktif, bingung caranya, mungkin aku bisa bantu gitu lewat sini gitu. Itu sih. Karena terkadang kita pengen aktif, kita pengen berkarya, tapi kita nggak tahu mau lewat mana. Jadi Kak Farel ingin membantu supaya makin banyak karya-karya yang bisa ditampilkan di. Setelah mendengar cerita Kak Farel, kira-kira apa saran dari Kak Farel untuk teman-teman pendengar yang sudah tertarik untuk berkontribusi di lembaga gerejawi, namun masih takut atau belum yakin dengan kemampuannya sendiri? Apa aja sih dampak-dampak positif yang dirasakan dari keaktifan di lembaga gerejawi untuk nge-push teman-teman kita nih yang masih bingung-bingung nih? Bagaimana tuh Kak? Mungkin ini sih ya, jangan takut untuk step up gitu. Step up. Aku ngerasain juga sih awalnya kayak takut, apa bukan takut sih, lebih pasti itu ada apa, orang muda sekarang itu cenderungnya mager, tau gak sih, kayak males bikin ginian apa sih gitu. Tapi Iya, cenderung tidak mau memulai ya. iya, tapi ikut aja dulu gitu, maksudnya lo kalau urusan males atau enggak itu dikebelakangin dulu, mungkin ikut aja dulu, misal ada acara, ada event gitu. Nah itu biasanya di pas ikut kita jadi kayak, wih seru nih, gimana caranya gitu loh. Jadi kita makin terpacu untuk nyari informasi gitu, buat ini gimana sih cara ikutannya sih gitu. Mungkin gitu, cuman nah dari situ bahkan dari situ bisa nggak menutup kemungkinan gitu kita bakal kesampaian gitu buat aktif secara tidak sadar loh ya gitu ya, bisa Jadi aktif. ikut ngalir aja ya dengan. Iya, ikut ngalir gitu, asal ini loh apa, pas udah dapet apa namanya sih, udah dapet niatnya itu dipelihara gitu. Jadi niatnya tuh nggak cuman datang doang kayak kayaknya seru nih terus besoknya udah mager gitu biasa gitu ya. Tapi kita pelihara gitu sih niatannya itu, kayak ini gimana, jadi tetap carilah gitu. Terus harus semangat juga ya buat menjalaninya, misalkan udah aktif gitu ya, kayak ingat aja gitu kayak awalnya tuh gimana, kayak waktu itu kan aku minta untuk ikutan aktif, terus pas udah aktif sekarang kenapa males gitu. Itu mungkin ada tahapan-tahapan, itu mungkin itu bisa jadi apa namanya, refleksi itu biar kita buat tetap semangat buat ikutan pelayanan gitu sih. Gitu kan, dari pelayanan itu juga kita bakal dapetin banyak banget apa namanya dampak positif gitu ya, selain apa namanya memperluas pertemanan gitu, atau iya gitu, memperluas pertemanan ya itu lebih utama sih ya. Terus entah juga misal aktif di lingkungan gereja gitu kan bakal memperkuat iman juga gitu nggak sih, kayak misalkan kita bakal lebih sering doa ya. Aku sih ngerasa gitu sih, bahkan semenjak ikutan ini tuh jadi aku sama teman-teman tuh tiap malam tuh ikutan doa malam gitu-gitu sih. Itu positif banget sih, itu dampaknya yang aku rasain sih. Mungkin buat teman-teman pas aktif nanti bisa tuh kayak tiap tiap malam, kalau minimal kalau misal males nih ya dibikin berapa hari sekali gitu, nanti naik jadi tiap hari gitu. Jadi tentunya yang aku tangkap nih dari saran Kak Farel tadi, yang pertama berarti nyemplung aja dulu, cobain aja dulu, jangan takut-takut untuk
nyobain. Tapi setelah nyoba juga dicari nih apa yang membuat kita tertarik dan gimana caranya untuk ikut itu. Dan jangan lupa semangatnya jangan patah dan ambil manfaat yang baik buat diri sendiri. Oke, gitu kurang lebih mungkin. Iya betul. Oke, Betul sekali. jadi ya jangan ragu untuk nyemplung duluan nih ikut, Iya. terutama di Karena kalau nggak ada yang nyemplung itu ya mau kapan gitu. Oh iya benar banget. Jadi Yuk, jangan ragu-ragu. Yuk sekarang. yuk sekarang besok sekarang lah. Ntar habis podcast langsung cari ya gitu. Langsung check out IG-nya. Check out lah. Oke, mungkin kita agak sedikit karena sudah banyak banget yang kita bahas tentang KWI, dari KWI itu lembaga seperti apa dan uh, apa saja yang bisa dikerjakan oleh kaum muda di situ dan apa yang membuat Kak Farel tertarik dan pengalaman-pengalaman berkesan lainnya. Kita mau ke topik yang umum buat orang Katolik nih. Jadi di Katolik itu kan kita punya satu santa yang menjadi teladan hidup kita nih. Baik itu dari nama baptis, dari nama krisma, atau ya bukan dari situ namun yang menjadi teladan hidup kita dalam sehari-harinya. Siapakah santo atau santa yang menjadi teladan untuk Kak Farel? Mungkin Santo dari nama baptis kali ya, Santo Gregorius. Gregorius. Kalau boleh tahu bagaimana tuh Kak ketadanan dari Santo Gregorius yang berkesan buat Kak Farel? Kalau dari kisahnya Santo Gregorius itu aku taunya tuh kan di saat Paus saat itu wafat, Santo Gregorius ini tuh dipilih gitu buat untuk menggantikan Paus tersebut ya yang pada saat itu sudah wafat. Nah, dia itu kayak nggak mau gitu, maksudnya kayak nggak mau mending aku hidup di dalam keheningan di biaranya gitu. Saking nggak maunya tuh dia menghindar tuh sampai dia tuh menyamar gitu loh, nyamar terus sembunyi di goa, walaupun orang-orang tuh pengen gitu dia jadi paus. Mungkin orang-orang percaya kalau dia tuh si Santo Gregorius ini tuh mampu gitu. Nah jadi pada saat dia udah nggak bisa ngelak lagi gitu, udah nggak bisa menghindar, dia dibawa ke Roma. Nah dengan pasrahnya itu dia dipilih, dilantik itu untuk menjadi paus. Nah ternyata selama 14 tahun itu si Gregorius ini tuh nyatanya bisa gitu jadi paus yang bisa dibilang selama 14 tahun itu tuh bisa itu mampu banget lah gitu untuk memimpin gitu. Nah itu sih yang aku ambil gitu, walaupun kita udah punya kemampuan gitu, udah punya mampu tapi kita males di saat kita punya suatu momen itu yang benar-benar gitu, walaupun kita males itu kayak aku tadi kan cerita kayak males nih kayak ikutan acara ini, terus padahal pas aku ikut aku tuh bisa gitu. Ini tuh relate banget jadi kisahnya sama aku gitu loh. Cerita tadi kan yang aku mau daftar ya OMK Academy itu tapi aku agak males, tapi ya udahlah karena udah diajak gitu ya, mungkin ya alasan aku tuh waktu itu udah diajak itu udah gitu kan, aku waktu itu joinnya sama temen, jadi kayak aku ya udahlah ikut aja ngalir aja gitu. Dan ternyata tuh aku bisa gitu, jadi ini tokoh ini tuh kayak relate banget gitu loh sama aku loh, kayak ternyata tuh aku bisa sampai sini gitu loh. Bisa atau enggak sebelum kita benar-benar nyoba nih. Iya gitu. Oke. Keren kan. Nah, karena durasi pembicaraan kita juga sudah mendekati 30 menit, kita sampai ke akhir pembicaraan kita nih. Jadi, aku mau minta dari Kak Farel pesan untuk muda-mudi Katolik nih, terutama untuk anggota keluarga mahasiswa Katolik FMIPA UI. Apa nih? Oh itu pesan untuk kalian, jangan takut untuk terus berkarya, jangan takut untuk melangkah gitu. Misal kalian mau ngadain apa
acara gitu ya, misalkan acara yang bisa dibilang kalian belum pernah bikin sebelumnya, itu kayak yaudah jalan aja gitu, asal terstruktur gitu loh. Terus jangan lupa dibawa terus, maksudnya dibawa dalam doa terus, entah lewat novena lah apa, hamin berapa sebelum acara kalian novena bareng gitu. Terus jangan jadiin juga, itu maksud kalau misalnya udah aktif ya jangan dijadiin sebagai label gitu loh, kayak gue aktif nih, jangan cuma gitu, maksudnya dijadiin juga sebagai sarana untuk perkembangan dalam diri gitu, entah itu perkembangan iman atau perkembangan diri sendiri, entah itu di sini itu maksudnya bisa hobi, bisa pribadian apalagi gitu, pokoknya dimaksimalin gitu loh kalau udah aktif di suatu ini. Itu sih yang pertama, jangan takut, terus yang kedua harus berani untuk step up gitu. Wih, mantap. Terima kasih banyak nih Farel untuk waktu ngobrol kita di ruang dengar ini selama 30 menit. Dan semoga dari apa yang kita obrolin hari ini menjadi inspirasi untuk teman-teman mendengar untuk step up nih, untuk nyoba dulu aja. Siapa tahu kayak Kak Farel atau kayak Paus Gregorius, siapa tahu itu menjadi panggilan iman nantinya. Dengan ini, Spark Talk episode kedua bersama Kak Farel sudah berakhir. Saya membawa acara undur diri, sampai jumpa di Spark Talk episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you for listening Spark Talk Podcast. Stay tuned for the next episode. And have a nice day.